gendong dong. Sayang, tapi kamu berat. Mas, kamu aja deh yang gendong. Gimana sama kamu aja ya? Ayo coba. Coba sama Om coba. Ayo. Enak. Seru. Pegangan dong. Seru dah. Kita putar-putar. Aduh. Ayo. Coba kamu nggak senang sayang? Ayo senang dong. Ayo dong, ketawa dong. Ketawa dong, ketawain. Nangis. Putar lagi mas, putar lagi mas. Putar. Kita terbang ya. Ayo, kamu pasti capek. Capek ya, yaudah ya kita turun ya. Ayo pelan-pelan. Aduh, capek banget. Kamu capek ya mas. Ih, apaan sih yang suka nonton dari si Marni? Anton, kamu tuh nggak pantas jadi suami Marni. Kamu tuh pantasnya jadi suami aku. Ibu, ya, Bu. Kamu antar saya ke mall ya? Ibu. Salsa, Marni ke mall dulu ya. Ada yang mau beli. Sayang. Marni, kamu jaga Salsa ya? Iya bu. Bentar ya sayang. Ayo. Pit, ayo kita main lagi. Iya. Udah sayang. Panasan ya? Iya. Bi, kejar aku, Bi. Non, jangan cepet-cepet nanti jatuh. Non. Pelan-pelan. Dulu ya kita selalu ada cara dan alasan Mbak yang mereka lakuin untuk bisa bareng-bareng terus. Tapi waktu itu beneran kan majikan Mbak lagi pergi ke mall? Ya bilangnya sih gitu Mbak. Bilangnya perginya cuma bentar. Tapi sampai malam saya dan Non Salsa nungguin tuh mereka nggak datang-datang loh. Sampai malam? Iya Mbak. Aduh, kok tega banget sih? Memangnya mereka pergi kemana? Bi, kok Mami nggak datang-datang sih? Non yang sabar ya. Mungkin Mami masih belanja. Ya udah, kita pulang naik taksi aja ya. Kamu kedinginan ya? Ya udah, kita cari taksi dulu ya. Bu, bukannya kita harus menjemput Marni sama Non Salsa, Bu? Nggak usah. Marni juga pasti naik taksi. Udah deh, kamu nggak usah mikirin dia. Kan di sini ada aku. Malam ini kita senang-senang ya. Kamu cepat sembuh ya Non. Biar cepat main lagi, cepat sekolah lagi.
Gak ada siapa-siapa. Aku suka lihat kamu kayak gitu. Pokoknya kamu itu cuma buat aku pokoknya. Masa sih? Kamu kemana, Mas? Aku juga sayang. Aku tuh merasa nggak tenang kalau kamu nggak ada di sampingku. Iya kan? Iya dong Mas. Aku kan gak seperti istri kamu yang taunya cuma dapur. Mas Anton! Mas Anton! Keluar, Mas! Aku tahu kamu di dalam. Mas, jangan jadi penakut, Mas. Mas Anton buka. Kamu ngumpet Mas. Ngumpet di mana? Cepetan Mas, kamu ngumpet Mas. Mas, kamu ngumpet lemari Mas. Mas Anton. Kamu kenapa? Mas Anton! Marni, kamu gila ya? Ini kamar saya. Mas Anton! Aku tahu kamu di sini. Jangan jadi pengecut, Mas. Heh, Marni, kamu berani-berani masuk kamar saya. Dasar pembantu kurang ajar kamu ya. Saya kurang ajar. Bu, saya udah tahan-tahannya dari lama. Saya diem. Saya sabar. Tapi ini udah keterlaluan, Bu. Keterlaluan kamu bilang. Kamu itu harus sadar diri. Kalau bukan di rumah saya, kamu tuh bukan siapa-siapa. Heh, Marni. Astagfirullahaladzim, Mas. Ternyata selama ini dugaan aku bener ya. Kalian selingkuh. Bu, saya emang cuma pembantu, Bu. Saya kejual diri. Marni! Udah, Mas. Kamu ngapain ngejar dia? Kalau kamu ngejar dia, kamu nggak bisa makan apa-apa, Mas. Bi, jangan pergi. Bibi nggak mau tinggalin Non Salsa. Jangan pergi. Bibi nggak kuat lagi. Bi, Marni jangan pergi, Bi. Salsa, sini kamu. Biarin dia pergi. Besok Mami cariin kamu pengasuh yang baru. Gak mau, aku cuma mau Bi Marni. Salsa, nanti Mami akan cari yang lebih baik lagi. Yang bisa menemani kamu tiap hari, sayang. Gak mau, gak ada yang kayak Bi Marni. Aduh, dasar anak kecil. Kamu jangan manja ya. Dia itu cuma pembantu. Salsa sayang Bi Marni. Saya memang pembantu. Tapi saya nggak murahan kayak kamu. Saya bukan perebut suami orang. Ayo Mas. Saya akhirnya mengalah lagi, Mbak. Saya nggak bisa ninggalin Non Salsa dalam keadaan seperti itu. Apalagi waktu itu Non Salsa lagi sakit. Padahal ya Mbak, saat itu kamu sudah bersiap untuk meninggalkan rumah itu kan? Iya, Mbak. Siap. Sangat siap, Mbak. Tapi saya benar-benar nggak tega. Kasihan Non Salsa. Saya nggak kebayang sih Mbak beratnya seperti apa Mbak.
Tapi kamu memilih untuk bertahan di rumah itu. Di rumah yang berisi pengkhianatan. Iya, Mbak. Bagaimana lagi, Mbak? Semua itu demi non Salsa. Satu-satunya alasan untuk saya bertahan di rumah itu. Walaupun semuanya sudah tidak sama lagi, Mbak. Baik Bu Karina maupun Mas Anton suami saya. Sini. Dengar aku ya. Kalau kamu sempat bicara sama Pak Andria, kamu bakalan tahu akibatnya. Ngerti kamu? Kamu pilih mulut kamu diem atau hidup kamu akan sengsara. Kamu lapor sama Mas Adrian juga, dia nggak akan percaya sama kamu. Kalian tenang aja. Saya nggak akan ngadu apapun. Tapi dengan mata kepala saya sendiri, saya tahu siapa kalian sebenarnya. Saya pasrahin Mas semuanya. Biar Allah yang balas semua perbuatan kalian. Gue salah bawa nama Tuhan segala ya. Karena uang, Mas. Karena uang nggak mau jadi buta. Dan kamu rendahin harga diri kamu demi perempuan ini. Yang salah siapa? Aku. Siapa yang suruh kerja di sini? Siapa? Iya, Mas. Aku nyuruh kamu kerja halal. Bukan jadi pengkhianat. Kurang ajar. Kamu bukan suami aku lagi, Mas. Kamu budak perempuan ini. Kau lukai cinta setiaku. Udah, Ton. Sekali jadi babu, selamanya dia bakal jadi babu. Dia mau ngadu sama Mas Adrian juga. Mas Adrian gak bakal percaya sama kamu. Ayo, pergi. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku. Bu, belanjanya mau taruh di mana, Bu? Itu saya beliin buat kamu. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang pernah terjadi. Gimana wanginya? Enak nggak? Enak, Bu. Seger. Kamu suka? Suka, Bu. Makasih, Bu. Bahagia walau tanpa kamu. Marni, Marni, Marni. Kira-kira si Marni ngadu nggak sama suami gue? Nggak mungkin lah. Dia akan berani itu. Kamu pesen room service. Enggak. Ya, aku buka dulu ya. Ya. Apaan ini? Hah? Dapat salam dari Pak Adria. Siapa kamu? Hei, berhenti! Jadi gitu ya? Hah? Mas Adrian? Kenapa? Kaget kamu? Tadinya saya nggak mau ngadu ke Pak Adrian. Tapi saya udah nggak kuat. Saya disakiti, dihina.
saya harus kasih tahu soal perselingkuhan Mas Anton dengan Bu Karina. Halo, Pak Adrian. Saya sudah dikasih tahu sama Marni kalau kalian berdua ini selingkuh. Dan mulai hari ini saya ceraikan kamu. Akhirnya Mbak, Bu Karina diceraikan sama Pak Adrian. Dan saya juga bercerai sama suami saya, Mbak. Maafin aku, Marni. Mas Adrian, aku benar-benar kehilangan. Aku juga minta maaf sama kamu, Marni. Emang aku salah. Tapi aku mohon sama kamu. Beri aku kesempatan lagi ya. Sudah tidak ada tempat kalian buat di hidup kami. Mas, sekali ini aja Mas, maafin aku demi Salsa, Mas. Apa demi Salsa? Dulu kamu kemana aja pada saat Salsa sakit? Hah? Kamu malah selingkuh, bermesraan dengan suami orang. Dan kamu, lihat saya. Kamu udah kerja di rumah orang, tidurin istri orang, lalu kamu mau minta maaf gitu aja. Karin, kamu pikir itu kamu siapa? Kamu tuh orang miskin, orang susah. Kamu numpang di rumah saya. Terus kamu mau sombong gitu. Kamu itu seperti sampah. Maafin aku, Mas. Mas. Ya! Ya, maafin aku. Ini semua gara-gara kamu, tau gak? Kalau kamu gak godain aku, mungkin gak bakalan begini jadinya. Kamu yang gak tahan godaan. Dasar buaya kampung. Aku begini juga gara-gara kamu. Kok kamu nyalain aku sih? Kamu yang salah, bukan aku. Kamu yang salah, Mas. Kamu yang salah. Apa sih kamu? Sekarang saya fokus ngurus Non Salsa aja, Mbak. Saya diangkat jadi babysitternya Non Salsa oleh Pak Adrian. Wah, Mbak Marni, jadi kamu tetap kerja di tempatnya Pak Adrian? Iya, Mbak. Tapi semuanya udah berbeda jauh dari waktu itu. Pak Adrian udah nikah lagi. Oh, Dan istri barunya itu baik banget loh, Mbak. Berbeda dari Bu Karina. Saya merasa sangat dihargai oleh istri barunya. Dan keluarga itu tentunya. Duh, alhamdulillah ya Mbak Marni, ini berakhir dengan sangat baik. Saya senang banget mendengarnya dan Salsa sangat beruntung memiliki kamu. Terima kasih, Mbak. Dan terima kasih kamu sudah hadir di sini membagikan kisah kamu kepada para pemirsa Catatan Hati Perempuan. Sehat-sehat ya Mbak ya. Terima kasih, Mbak juga. Pemirsa, kisah ini adalah cerminan nyata bahwa perempuan bisa berdiri tegap meski pernah dikhianati oleh cinta, oleh kepercayaan, dan bahkan oleh orang terdekat di hatinya. Dan dari kisah ini kita belajar bahwa ketegaran bukan berarti tanpa luka, tetapi tentang bagaimana bisa bangkit, bisa melangkah, walau hati pernah hancur. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah yang menginspirasi, menyentuh, dan penuh pelajaran hidup.